Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu pada program podcast infomu.co dari Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara di studio lantai 3 Jalan Singamaraja nomor 136. Kita sudah mengikuti episode 1-7 tentang prosesi ibadah haji yang kali ini kami mengangkat tema petugas haji daerah bekerja dengan hati. Kita sudah bicara mulai dari berangkat, kemudian bagaimana di Madinah, kemudian bagaimana di Mekah, tawaf, armusna sekalian. Dan kali ini barangkali kita ingin mengakhiri pada episode ke-8 dengan tema kembali ke tanah air. Namun sebelum kita bicara kembali ke tanah air, kita ingin mengeksplor dulu apa saja sih yang dilakukan jamaah haji Indonesia selama 26 hari berada di Mekah itu. Barangkali banyak yang unik nih, perkara belanja, bagaimana beli oleh-oleh. Baiklah, kita akan seperti episode 1 dan 7, kita menghadirkan Dr. Haji Muhammad Qorib MA. Beliau adalah bendahara pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yang ditunjuk pemerintah menjadi petugas haji daerah Sumatera Utara yang kebetulan masuk di kloter 10. Beliau juga adalah dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekaligus pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak cerita yang kita angkat episode 1 sampai episode ke-7 tentang haji. Kali ini kita ingin bicara suka duka dan apa saja sih yang dilakukan jamaah haji Indonesia 26 hari di Mekah sebelum kembali ke tanah air. Barangkali Ustaz bisa ceritakan pengalaman-pengalaman yang sulit untuk dilupakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat dakwah Muhammadiyah, Pak Saiful, setelah para jamaah kembali ke kota Mekah karena mengambil nafar awal pada tanggal 12 kita sudah kembali ke Hotel Snud Al Huda melaksanakan aktivitas seperti biasa, tapi ada hal yang wajib untuk kami laksanakan yaitu melaksanakan tawaf ifadah. Ya. Dan alhamdulillah kita melaksanakan tawaf ifadah bagi para jamaah yang sehat dilaksanakan di malam hari karena tawafnya itu sudah tidak mempergunakan pakaian ihram lagi. Sebagaimana di awal kita juga membagi jamaah itu menjadi 2. Bagi yang sehat itu langsung melaksanakan tawaf ifadah secara langsung pada malam hari, dan kemudian untuk jamaah yang masih letih kemudian di kursi roda itu dilaksanakan pada esok hari. Dan alhamdulillah saya juga membawa beberapa jamaah untuk melaksanakan tawaf ifadah sekembalinya dari armusna. Saya pada saat menggambarkan tentang berada di kota suci Madinah dan Mekah selama 9 hari di Madinah, kemudian 26 hari di kota Mekah, kemudian 5 hari di Armusna, itu begitu emosional. Ingin rasanya mengulang kembali, tapi hal itu tidak mungkin untuk dilakukan. Dan terkadang tidak hanya saya, para jamaah juga senantiasa melihat foto-foto, senantiasa melihat video-video, senantiasa melihat hal-hal yang bisa mengembalikan memori kami pada pelaksanaan ibadah haji yang sungguh indah itu, Pak Saiful. Dan menariknya, meskipun kita berada di kota Mekah, tapi sepertinya lingkungan hotel di mana kami tinggal itu seolah-olah bertransformasi, berubah menjadi kampung Indonesia itu sendiri. Jadi berbagai macam kuliner yang kita inginkan, seperti pecel misalnya, seperti bubur ayam, kemudian bakwan yang menjadi masakan khas tradisional Indonesia, itu mudah kita jumpai. Barang dagangan orang-orang Indonesia ini juga dijajakan oleh para satpam Arab di sana. Dan mereka sudah sangat familiar dengan jenis-jenis kuliner yang dimasak oleh orang Indonesia. Bahkan di hotel kami sendiri, di Hotel Snud Al Huda itu, di lantai R, yaitu restoran, di sana juga tersedia restoran khusus Indonesia. Dan dikelola oleh BPKH. Dan alhamdulillah itu masakan-masakan dari Indonesia itu bisa kita jumpai di sana. Kemudian buah-buahan, lalu konsumsi makan pagi, siang dan malam itu tidak pernah terlambat. Kemudian fasilitas di Hotel Snud Al Huda itu sangat bagus, meskipun ada semacam kritik yang harus saya sampaikan kepada
para jamaah untuk pelaksanaan ke depan, dan ini menjadi sebuah catatan bagi kita semua untuk jangan lupa memberikan peringatan kepada jamaah agar mempergunakan fasilitas umum itu secara proporsional. Misalnya para jamaah kita misalnya yang merokok silakan merokok tapi di tempat tertentu. Ini terkadang mereka merokok di tempat umum sehingga kemudian alarm hotel berbunyi. Nah, kemudian yang kedua, biasanya kalau kita mempergunakan lift itu ada kapasitasnya. Misalnya 7 orang, 8 orang. Ini para jamaah sampai over capacity mempergunakan lift itu sehingga alarmnya berbunyi. Dan yang lebih fatal lagi Pak Saiful, lift di hotel kami itu pernah macet di tengah sampai 2 kali karena over capacity. Nah, ini menjadi sebuah catatan yang sangat penting. Nah, kemudian khusus untuk Hotel Sunud Al-Huda, fasilitas untuk mencuci sangat cukup. Ada 17 mesin cuci, meskipun ada beberapa yang perlu untuk diperbaiki karena mesin itu ditangani oleh banyak orang, wajar kalau tidak terawat secara baik. Tapi kalau air Pak Saiful, kemudian listrik, AC, itu sangat luar biasa. Dan kita patutlah berterima kasih kepada Kementerian Agama yang sudah menempatkan kami di Hotel Sunud Al-Huda. Ternyata Hotel Sunud itu bukan satu-satu yang baik. Ada di hotel lain pada saat temu Haji Muhammadiyah dan saya menjadi pembicara di situ. Dan alhamdulillah fasilitas hotelnya juga sangat luar biasa. Sudah bintang 5 ya? Bintang 5. Saya pikir bintang 5 dengan lift yang sangat banyak, kemudian musola yang sangat luas. Nah, para jamaah kita itu banyak juga yang ke Haram untuk sholat 5 waktu. Nah, setelah ke Haram mereka kemudian belanja macam-macam lah. Ada yang over capacity belanjaannya, tapi kemudian Kementerian Agama bersama dengan PT Pos Indonesia bekerja sama. Di setiap hotel itu ada petugas Pos Indonesia yang mengepak barang untuk dikirim ke Indonesia. Bahkan ada teman saya itu yang belanjaannya itu sangat banyak sehingga ongkos mengirim barangnya saja sampai 4-5 juta. Belanjanya karpet kali ya? Ya, belanjanya karpet, kemudian sajadah, baju-baju, kemudian cincin dan seterusnya itu. Dan itu sangat berat. Ongkosnya saja 4-5 juta. Kita bayangkan kalau 4-5 juta dibelanjakan di Indonesia. Tapi kan bukan pada persoalan itunya, pada persoalan kesannya itu. Ingin berbagi di tanah air bersama dengan keluarganya. Dan Kementerian Agama kemudian PT Pos Indonesia menyiapkan itu dengan baik. Nah, kemudian petugas dari Garuda juga datang kepada kita untuk memberikan edukasi, arahan agar barang-barang yang dibawa pada saat nanti kembali ke tanah air itu sesuai dengan regulasi yang ada. Jangan beranak ya kopornya ya. Jangan beranak karena kapasitas itu 32 paling berat untuk bagasi, sementara untuk kabin itu 7 kg. Dan Ibu Ketua Kloter, kemudian pembimbing ibadah, lalu tenaga kesehatan, kemudian petugas haji daerah juga melakukan pertemuan kloter untuk memberikan edukasi masyarakat agar jamaah kita agar bagaimana mematuhi regulasi pada saat kembali ke tanah air. Nah, di seputaran hotel kami itu Sunud Al-Huda ada 2 masjid. Yang pertama masjid di sebelah kanan, kemudian yang kedua masjid yang agak jauh sebelah kiri. Masjid yang sebelah kanan itu penuh dengan orang Afrika. Saya juga selalu sholat di situ. Tapi setelah saya mendapatkan ada masjid yang jaraknya 400 meter dari hotel kami dan itu dimiliki oleh pribadi, kami sholat di sana. Jemaahnya nggak begitu banyak. Tapi setelah beberapa hari kami sholat di sana, jemaah saudara-saudara kita dari Afrika juga memenuhi masjid itu. Dan saya bertanya kepada pemilik dari masjid itu, ini masjidnya punya siapa? Dia menjawab, punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya kejar, Syekh, saya bilang, ini masjid punya keluarga. Iya, katanya. Sebab begini, yang membawa kunci dia, yang membuka masjid dia, yang azan dia, yang azan dia, yang iqomah dia, kemudian yang imam dia juga, nggak ada yang lain. Nah, kemudian selepas itu dia mengajar ngaji dia juga. Anak-anak Arab yang ada di situ. Jadi betul-betul amal soleh itu diborong oleh beliau itu. Dan masjidnya rapi. Rapi sekali masjidnya, sangat-sangat bagus. Itu cerita-cerita yang unik. Nah, kemudian di seputaran hotel kami banyak pedagang-pedagang Arab yang kemudian bukan penduduk setempat. Mungkin dari saudara-saudara kita Afrika yang berjualan Yaman, kemudian Nigeria, itu berjualan banyak. Dan saya juga membeli cincin-cincin yang harganya sangat murah. Misalnya 4 cincin itu harganya 5 rial. Kemudian ada juga celana-celana panjang itu, celana-celana ponggol itu yang dijual dengan harga sangat murah. Saya berpikir berapalah mereka mendapatkan keuntungan. Yang lebih menarik lagi Pak Saiful, mereka itu berjualan tuh sampai dini hari Pak Saiful. Dan mereka terkadang intip-intipan juga dengan polisi pamong praja Arab Saudi. Dengan askar ya. Dengan askar itu. Tapi menariknya,
satpam-satpam yang ada di hotel itu berkolaborasi dengan para pedagang itu. Jadi nanti ketika askar itu akan datang melakukan sweeping, mereka sudah memberikan informasi terlebih dahulu. Inilah hebatnya para satpam yang ada di hotel-hotel itu. Dan fenomena produk oleh-oleh belanja itu masih dominasi Cina juga ya kayaknya. Masih didominasi China. China, Misalnya saya beli gantungan kunci, kemudian saya beli gantungan-gantungan yang berlambang menara Zam-Zam itu, ternyata rata-rata made in China. Memang ini tidak dapat ditolak, disangka sebagai sebuah fenomena bahwa Tiongkok itu menguasai perdagangan dunia. Termasuk lobby ya. Termasuk lobby. Dan banyak juga kita jumpai para jamaah haji dari Tiongkok itu. Ya. Wah, luar biasa semangat mereka itu untuk menunaikan ibadah haji. Iya. Iya. Kalau wisatanya kemana saja selama? Oke. Wisata selama di kota Mekah itu banyak juga sebenarnya para sahabat dakwah Muhammadiyah. Misalnya ke Masjid Aisyah. Kemudian yang kedua itu yang sangat berkesan adalah pada saat ke Taif. 2 jam dari kota Mekah itu. Yeah. Dan jamaah kita hampir rata-rata berangkat ke sana. Jadi itu biaya mandiri ya ke sana? Biayanya ya? mandiri, ya. termasuk saya. Kota dingin tuh Iya, ya? kota dingin. 2 jam ke sana dan kita juga melakukan napak tilas terhadap perjalanan dakwah Rasulullah di kota Taif itu. Dan ternyata kota Taif itu adalah kota subur ya. Iya. Kalau untuk Sayur mayur, Timur Tengah, buah, sayur semua. mayur Parfum juga sangat banyak. Taif. Parfum juga sangat terkenal di sana. Saya bahkan membeli parfum dari Taif itu dan suburnya itu tidak boleh kita bandingkan dengan Indonesia. Kalau Indonesia ini kan hadil jannah fil ard. Kalau Indonesia ini kan merupakan sepotong sorga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman toh. Tapi kalau di Taif itu ya batu-batu juga, tapi tanaman itu tumbuh dengan subur. Ya. Dan di sana kita menjumpai dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami juga sempat naik kereta gantung itu. Nah, kemudian, Double car ya? ya, kemudian kami juga melakukan napak tilas terhadap sejarah perjuangan dakwah Ibnu Abbas. Kemudian berkunjung ke Masjid Ibnu Abbas, kemudian ke kuburannya, kemudian ke perpustakaannya itu. Lalu di sana kan juga ada sahabat Nabi yang sangat terkenal yaitu Ibnu Mas'ud. Kita bisa membayangkan 1500 tahun yang lalu betapa luar biasanya itu Pak Saiful dakwah dari Nabi itu. Dan di sana tidak terima dakwahnya itu. Dan Nabi dilempar di sana Nabi dilempar sampai ada batu yang terganjal yang menurut sejarah itu diganjal oleh malaikat itu Pak Saiful. Ya. Kemudian 26 hari di Mekah. Ya. Kita sudah akan meninggalkan Mekah ini. Mungkin perasaan haru biru jamaah untuk meninggalkan tanah haram ini seperti apa barangkali bisa digambarkan? Iya. Terima kasih Pak Saiful. Kita diingatkan oleh Ibu Ketua Kloter, kemudian diingatkan oleh petugas dari Kementerian Agama dan kami juga bersilaturahmi ke Sektor 7. Kebetulan Kepala Sektor 7-nya adalah Pak Dr. Haji Zulkifli Sitorus, Kabid Haji Kementerian Agama Sumatera Utara. Dan menarik sekali pada saat kita melapor ke sana, baik pada saat datang maupun pulang, beliau bercerita pada saat saya berdiri bersama dengan tim di pinggir jalan, tiba-tiba lewat satu bus katanya, di dalamnya ada banyak sekali kursi roda, dan itu dari Arab Yaman, dan Arab Yaman itu ternyata memberikan sumbangan kepada sektor kita, itu 10 kursi roda, dan itu tanpa administrasi. Lalu kami mintalah 20, dikasihkanlah 20 itu. Dan kami kloter 10 mengambil 1. Tapi kemudian pada akhirnya kami kembalikan juga. Dan petugas sektor yang ada di sana juga sangat proaktif, sangat bagus dalam memberikan pelayanan kepada kita. Nah, pada saat kita akan kembali ke tanah air, diwanti-wanti seperti saya singgung di awal tadi bahwa berat untuk bagasi itu 30. maksimal 32, kemudian untuk kabin 7. itu 7 kg dan itu ditimbang secara ketat dan alhamdulillah itu dipatuhi oleh para jamaah. Nah, kemudian kami didorong dari hotel itu untuk menuju ke Jeddah. Dan pada saat itulah kita meneteskan air mata juga meninggalkan hotel di mana 26 hari kami bersama dengan para jamaah yang lain. Ada juga suka dukanya, ada yang sakit, kemudian 1 orang meninggal dunia dari jamaah kami. Karena pada saat berangkat ke itu jemaah dari kami Madinah Natal ya, Mandailing Natal. Nah, pada saat itu kami juga bertaziah secara bersama. Nah, kemudian laki-laki perempuan yang meninggal? perempuan. Perempuan Iya, ya. perempuan. Suaminya ada ikut?
Tidak. 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 Ada satu yang barangkali Iya. kita lupa bercerita tentang uang, dana yang dihabiskan oleh jamaah. Kan tidak semua mungkin bawa ATM. Iya. Seperti apa proses ATM? Kemudian bagaimana proses dengan money changer yang ada di sana? Itu ada nggak ceritanya? Iya. Jadi begini Pak Saiful, Arab Saudi ini adalah negara yang kaya. Jadi di antara indikasinya adalah infrastrukturnya juga sangat bagus dan kita bisa menjumpai berbagai macam fasilitas modern. Misalnya seperti ATM, kemudian pembayaran dengan mempergunakan mobile banking juga ada di sana itu. Dan para jamaah ada yang membawa uang cash dari Indonesia, uang rial langsung. Ada yang membawa uang rupiah dari Indonesia. Yeah. Bahkan di antara para jamaah itu ada yang bertindak sebagai moving money changer. Oh. Ya, jadi dia bawa uang yang banyak, kemudian dia juga menukar-nukarkan tanpa mengambil keuntungan. Ini hebat. Dia nggak ngambil fee ya? Iya, nggak ngambil fee. Jadi saya menukar 500 rial, ada sama dia 500 rial itu. Luar biasa itu. Kemudian para jamaah yang tidak banyak berbelanja, saya pikir 750 rial itu kan Cukup ya untuk living cost ya. Nah, tapi ada juga jamaah yang memang berencana membawakan oleh-oleh untuk keluarganya juga, dan para jamaah juga tidak kesulitan dalam konteks keuangan di sana. Dalam pengertian untuk menukar, untuk mendapatkan dan seterusnya nggak payah. Kalau ATM biasanya di hotel ada atau harus di dekat Tidak, di hotel. pelataran Ka'bah itu? Nah, di pelataran Ka'bah sudah pasti ada, dan di sana banyak sekali. Nah, saya juga dibimbing untuk mengambil beberapa uang rial di sana dengan mempergunakan ATM. Saya biasanya kalau transaksi itu dengan dua hal. Yang pertama dengan mempergunakan ATM Visa. Kemudian yang kedua dengan mempergunakan uang secara langsung. Tapi selalu mempergunakan ATM Visa. Tidak ribet. Dan itu biasanya antri ya? Antri. Cuma bisa nggak orang Indonesia jamaah kita menggunakan? Karena bahasanya kan tidak bahasa Indonesia ya? Iya, dibimbing Inggris, biasanya. Arab gitu ya? Dibimbing biasanya. Dibimbing. Dan banyak jemaah Indonesia itu yang mengambil ATM itu. Dan saya juga dibimbing. Dari cerita mungkin Mas Korib cerita dengan jamaah itu, selalu nggak jamaah ini kehabisan uang terlalu banyak belanja, atau masih banyak menyisakan uang untuk dibawa pulang? Dua-duanya ada. Ada ya? Dua-duanya ada. Jadi begini, haji ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tentu mampu. Iya, orang-orang yang mampu. Tapi bisa juga terjadi pada saat berada di sana memang situasi dan kondisi finansialnya itu sangat terbatas. Bahkan ada yang sangat berkesan ya bagi kita. Ada jemaah, Pak saya sebutkan dari KBH mana dia berdoa sudah tidak memiliki uang, karena memang dari tanah air juga uangnya sangat terbatas. Tapi dia ingin berbuat baik kepada tetangganya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kubawalah nih air jam-jam dari, saya bawalah air jam-jam nih dari Mekah ini ya Allah, semoga lolos di pemeriksaan, lolos Pak Saiful. Dan itulah yang dia bagikan kepada jamaah. Jadi doanya makbul. Tidak ada nanti yang akan saya bagikan kepada tetangga saya, karib kerabat ketika saya sampai kampung kecuali air jam-jam ini, lolos Pak Saiful. Nggak mengalami kesulitan dalam pemeriksaan. Kami sebagai petugas ya harus sesuai dengan regulasi. Jadi tidak lebih dari 32 kilo, tidak lebih daripada 7 kilo untuk tas kabin itu. Dan kami kemudian didorong ke Jeddah. Kami terbang ketika itu jam 18 kami harus terbang ketika itu. Nah, kemudian Pak Saiful kami didorong pada pukul 11. Sebab kan melewati proses yang sangat panjang. Jam 18 terbang, kemudian dari hotel kami jam 11. Oh, 11 sudah didorong ya. Para satpam, para pegawai, sahabat-sahabat saya yang dari Bangladesh, sahabat-sahabat yang Arab itu juga meneteskan air mata, melambaikan tangan kepada kami pada saat kita meninggalkan Hotel Sanud Al Huda menuju ke sana. Dan selama perjalanan kami hanya diam saja merenung, kemudian melihat foto-foto masa lalu. Melihat foto-foto masa lalu, melihat teman-teman karom dan karu berebutan untuk mengambil nasi itu, kemudian berebutan dalam pengertian positif, mendistribusikan nasi itu ke kamar-kamar para jamaah itu. Dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang haji sebelumnya, itu banyak juga meninggalkan barang-barang seperti kain sarung, dan lain-lain, itu ditinggalkan kepada masyarakat atau petugas di sana. Meninggalkan. Paling tidak kain ihram saya tinggal. Paling tidak mengurangi beban koper kan? Iya. Kemudian ada juga jemaah-jemaah itu yang meninggalkan barang-barang di kamar itu yang nanti bisa dimanfaatkan. Hanger-hanger yang baru-baru itu tidak dibawa. Kemudian cutter itu juga dibawa. Ini nanti berguna bagi yang menghuni kamar ini atau berguna bagi jamaah haji pada tahun 2026. Banyak jamaah haji yang berazam seperti itu. Dan kamar-kamar itu banyak yang dipoto, direkam oleh para jamaah untuk mengingat-ingat kembali, Pak Saiful. Kemudian jam berapa sampai berangkat? Sekitar pukul 18 dan sampai ke Kuala Namu jam berapa? Iya, sampai Kuala Namu itu
jam 18 sana itu kalau kita terbang lewat pemeriksaan dulu ya. Ya. Lewat pemeriksaan dulu, semua lancar di pemeriksaan itu. Alhamdulillah, kemudian kita masuk ke ruang tunggu. Di pemeriksaan Sekian tidak jam. pakai kartu nusuk lagi kan? Tidak pakai kartu nusuk. Karena Jadi udah selesai sudah haji. banyak yang memotong sudah banyak yang memotong gelang Ya. gelang syarikah, gelang ripat. Nusuk juga sudah disimpan lagi. Pasca Arbusna nusuk itu sudah Selesai. tidak merupakan horor. Ya. Sebelum Arbusna itu nusuk merupakan horor. Karena bicaranya bicara nusuk terus, terus. Tanpa itu tidak mungkin bisa menunaikan ibadah haji toh. Ya. Nah, ketika di pemeriksaan alhamdulillah semua lancar. Kita sekian jam berada di sana. Dan alhamdulillah jam 18 itu kami take off. Berarti kalau jam 18 sana itu jam 10 sini ya. Ya. Jam 10 sini kan? 10 jam 22 sini. Ya, 4 jam selisih. Iya, 4 jam selisihnya. Nah, sampai di Kuala Namu itu pukul 7:30 pagi. Itu artinya 1 jam atau setengah jam lebih cepat daripada jadwal. Dijadwalkan kita mendarat di sini pukul 8 pagi. Selama penerbangan itu Pak Saiful, alhamdulillah situasi dan kondisi nyaman. Ketika take off cuaca bagus, ketika di atas memang ada turbulensi tapi tidak begitu fatal. Barangkali ada perbedaan antara ketika berangkat dan ketika pulang. Iya. Ketika pulang barangkali sapaan pada jamaah sudah Pak Haji, Pak Haji, sudah Pak Haji, Bu Hajah. Pak Haji, Bu Hajah dan para jamaah itu ketika di atas pesawat di udara itu juga banyak yang berdiri dan mereka ngobrol satu sama lain, kemudian bercerita, saling share pengalaman atau yang satu yang lain. Pakaiannya pun udah kayak pakaian Arab style. Pakaian itu sudah berupa pakaian Arab. Kecuali di kloter kami itu ada dua. Di kloter kami ada dua, mazhab gundul dan mazhab tidak gundul. Oh iya. Mazhab gundul itu pahalanya lebih besar. Mazhab tidak gundul dapat pahala juga. Mas Fari masuk yang kedua, mazhab tidak gundul. Sedikit lagi Mas Saiful. Sedikit lagi yang perlu saya sampaikan. Sampai di Bandara Kuala Namu, ya kami juga meneteskan air mata. Melihat hijaunya ya. Kemudian di sana itu disambut oleh panitia haji daerah kita ini, Pak Saiful, Pak Ilyas dan sudah ada lengkap di sana. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang berada di kursi roda itu tak perlu lagi kami bantu karena petugasnya memang sudah ada. Ya. Petugasnya sudah ada. Ya praktis kami hanya memonitor saja. Ya. Nah kemudian jamaah turun dari pesawat Garuda kita itu, kemudian diarahkan ke bus, nunggu beberapa saat, baru kemudian kita jalan ke asrama haji. Di asrama haji itu, kita disambut juga oleh para petugas di sana. Sampai kemudian Pak Saiful kita masuk ke ruangan, di sana sudah tersedia, nomor manifest kita, kemudian air jam-jam kita sudah ada, dan di sana sudah ada para pejabat Kementerian Agama. Dan sertifikat haji. Dan sertifikat haji sudah diberikan, Pak Saiful. Lalu dilaksanakanlah seremoni untuk pelepasan penerimaan jemaah haji itu tak begitu lama. Dan kepala-kepala KBH juga ada di situ. Dari Muhammadiyah ada, dari Jabal Nur ada, kemudian dari Madinah juga ada. Kemudian keluar dari ruang pertemuan, ketemu dengan keluarga. Keluar dari ruang pertemuan, ketemu dengan keluarga, kecuali saya. Kenapa itu? Kecuali saya. Saya memang men-setting agar keluarga tidak jemput. Sebab saya harus pulang belakangan setelah jamaah haji semua pulang. Dan ternyata memang setelah jamaah haji pulang, kecuali Madinah. Madinah kan mereka harus menyesuaikan waktu berangkat dari sini sampai di sana tiba jam berapa. Nah, mereka sekian jam tetap berada di asrama haji, sementara jamaah di Kota Medan itu harus saya tunggu sampai jamaah terakhir naik ke bus dijemput oleh keluarganya. Saya masih antar, masih tuntun naik ke atas mobil itu, saya tuntun naik ke atas mobil dijemput oleh cucunya itu, baru kemudian saya pulang. Dan kitalah orang terakhir. Kitalah orang terakhir sampai kemudian wawancara dengan jurnalis. Itulah baik. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, barangkali kita perlu mendengarkan semacam closing statement atau kata akhir dari Ustadz Muhammad Qorib, dan barangkali ini menjadi pesan-pesan penting yang akan beliau sampaikan. Para sahabat dakwah Muhammadiyah, saya sebagai petugas haji daerah tentu yang pertama berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua berterima kasih kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah memberikan rekomendasi kepada saya sebagai petugas haji daerah. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pak PJ Gubernur, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, teman-teman di Kesra, kemudian tenaga kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Dan tentu terima kasih yang tidak terhingga kepada Kementerian Agama Sumatera Utara, Pak Kakan Kemenak Sumatera Utara, kemudian Pak Kabid Haji, dan para pengurus
pelaksana ibadah haji Kementerian Agama Sumatera Utara. Dan tentu pesan terakhir untuk menjadi sebuah renungan bagi kita, untuk menjadi petugas haji kita harus istiqoah. Yang pertama adalah niat yang tulus untuk mengabdi, bahwa ibadah dari petugas haji itu adalah melayani para jamaah. Sementara menunaikan ibadah haji itu merupakan bonus yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Dan mudah-mudahan apa yang kami narasikan pada saat ini bisa memberikan manfaat dan tentu memberikan edukasi kepada kita semua. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Muhammad Qorib yang telah bercerita panjang lebar sejak awal keberangkatan selama 40 hari di Madinah dan Mekah. Dan tentu saja perjalanan itu adalah sebuah proses ritual yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Baik bagi kita yang sudah pernah melakukan haji ataupun buat rekan-rekan yang belum melaksanakan haji. Terutama cerita ini, pengalaman ini sangat berguna bagi rekan-rekan yang akan menjadi petugas haji pada waktu yang akan datang. Pelayanan kepada umat, pelayanan kepada jamaah itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi seorang petugas haji. Kadang-kadang harus melunturkan kepentingan individunya dan mengutamakan kepentingan jamaah yang lebih baik. Barangkali demikianlah 8 episode dari program Petugas Haji Daerah Bekerja dengan Hati. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Terima kasih Ustaz Qorib yang telah bersama kami untuk 8 episode ini. Semoga memberi keberkahan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyirin mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih.